selamat datang di podcast kelompok 3. Pada pembahasan kali ini saya Afril, Saya Randy. Saya Billy. saya Melan. Kita akan membahas tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang lebih memfokuskan pada pembahasan aspek legal BUMN, dasar hukum BUMN, hingga upaya BUMN menghadapi tantangan terkini pada zaman sekarang. Untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, mari kita pahami dulu tentang dasar hukum dari BUMN. Untuk itu, teman Melan, apa yang Melan ketahui tentang BUMN dan dasar hukum BUMN? Oke, kita langsung saja. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian kepemilikannya itu dimiliki oleh pemerintah. Kalau di Indonesia berarti kepemilikannya itu seluruh atau sebagian dimiliki oleh Republik Indonesia. Nah, BUMN itu ada dasar hukum yang memuat tentang BUMN. Salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Mungkin itu saja dasar hukum dan pengertian dari BUMN. Ya teman-teman, kita sudah sama-sama mengetahui tentang definisi BUMN dan dasar hukum dari BUMN. Dalam BUMN pasti ada jenis-jenis. Bisakah teman Billy menjabarkan jenis-jenis dari BUMN? Nah, jadi gini, dulunya di Indonesia itu mempunyai 3 jenis BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan atau perjan. Tetapi perjan tidak diberlakukan lagi dikarenakan biaya perawatan yang begitu besar, sehingga yang diberlakukan di Indonesia saat ini yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum atau perum. Nah, perseroan adalah BUMN. Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagiannya dimiliki negara atau pemerintah. Sedangkan perusahaan umum atau perum ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi dalam saham. Mungkin itu saja dari saya. Nah, teman-teman, BUMN sebagai badan hukum memiliki pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Randy, dapatkah Randy jelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pengurus BUMN jika terjadi kesalahan atau kerugian? Oke, baik. Jadi mula-mulanya kepengurusan BUMN itu dilakukan oleh direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang atau perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian dan integritas serta kepemimpinan. Nah, berkaitan dengan topik tadi tentang apa? Tentang tanggung jawab dari direksi selaku organ vital dalam BUMN itu, dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar, di mana dia ini bertanggung jawab bagaimana BUMN ini akan berjalan ke depannya. Jadi misalkan dari seorang direksi itu melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah kelalaian yang menyebabkan kerugian dari BUMN tersebut, maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, sebagaimana berlaku juga untuk organ-organ BUMN yang lainnya. Kalau begitu, bagaimana jika kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus BUMN bersifat kompleks atau melibatkan banyak pihak? Bagaimana pemberian tanggung jawab dalam kasus seperti ini? Nah, untuk kompleksitas dari masalah tersebut, BUMN itu dapat dilihat dari sebagaimana beratnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi untuk tanggung jawab dari kesalahan tersebut, dia akan dibebankan oleh orang perseorangan atau kelompok-kelompok yang berkaitan di dalam permasalahan tersebut. Sehingga untuk penyelesaian masalahnya, dia kembali lagi ke adanya perjanjian, kontrak, serta dia harus tunduk dalam undang-undang yang berlaku juga.
Teman-teman, pengawasan terhadap BUMN juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan pengelolaan yang baik. Teman Melan, lembaga apa saja yang berwenang melakukan pengawasan terhadap BUMN dan bagaimana mekanisme pengawasan? Nah, dalam pengawasan BUMN itu ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kalau dalam pengawasan internal itu dilakukan oleh komisaris, dewan komisaris atau dewan pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas direksi. Kalau dalam pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang seperti Kementerian BUMN. Seperti Kementerian BUMN itu untuk memastikan BUMN beroperasi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain pengawasan dari lembaga negara, peran masyarakat juga penting. Mungkin teman Randy bisa menjelaskan bagaimana masyarakat dapat ikut serta mengawasi kinerja BUMN. Jadi masyarakat itu dia bisa cari memberikan masukan atau memberikan feedback, feedback untuk membangun atau memberikan solusi tentang BUMN. Jadi tentunya dengan feedback ataupun masukan dari masyarakat ini dapat meningkatkan kinerja dari BUMN itu sendiri. Sehingga untuk kedepannya BUMN ini bisa melakukan evaluasi begitu. Jadi dia punya bagian organ-organnya, organ-organ misalnya transparansi dalam pelayanan ataupun kinerjanya atau bagaimana. Jadi tentunya masyarakat juga bisa berperan dengan melakukan pengaduan, memberikan masukan, ataukah bisa juga langsung memberi kritik mungkin bagi pelayanan dari BUMN sendiri. Jadi saya rasa begitu. Teman-teman, kita sudah sampai ke segmen yang terakhir tentang peran BUMN di era digital, membawa perubahan yang signifikan bagi beberapa sektor termasuk BUMN itu sendiri. Teman Billy, bagaimana menurut Anda perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan BUMN? Di era globalisasi saat ini, teknologi digital memungkinkan badan usaha milik negara atau BUMN itu untuk mengembangkan produk dan layanan baru dengan lebih cepat dan efisien, serta sistem manajemen data yang berbasis digital memungkinkan badan usaha milik negara atau BUMN itu untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data secara lebih efisien. Ya, seperti yang tadi dikatakan teman Billy juga benar, karena mengingat lagi karena perkembangan teknologi kan. Jadi BUMN sekarang ini dia meningkatkan sistem pengawasan, terutama di bidang pengawasan tentang teknologi itu. Dia memungkinkan sekali adanya penggunaan sistem pengawasan internal sehingga itu dapat menunjang transparansi dalam kinerja BUMN itu sendiri. Kita bisa melihat banyak peluang yang kita dapat dari adanya peran BUMN ya teman-teman. Dan terakhir, kita sama-sama tahu kalau di era digital sekarang banyak pengangguran. Nah, bagaimana peran BUMN dalam membuka lapangan pekerjaan, terlebih lagi dengan fenomena pengangguran yang di Indonesia sangat banyak sekarang menurut Melan? Kalau menurut saya mungkin badan usaha dari BUMN, Kementerian BUMN itu mungkin harus lebih banyak membuka peluang-peluang seperti kayak perusahaan-perusahaan kecil, ekonomi lemah itu harus didukung supaya bisa ada banyak lowongan kerja buat masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Nah, peran BUMN juga dalam pembangunan itu antara lain tuh yang pertama mungkin melayani kepentingan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerja tentunya, dan menghasilkan devisa negara juga. Terus juga bisa mendorong aktivitas masyarakat untuk bisa mereka itu bisa membuka lah lapangan-lapangan usaha yang kecil juga tidak apa-apa sih, karena kan dari kecil juga itu sudah dapat membantu Dari UMKM. Iya, UMKM seperti itu.
teman-teman, kita sudah sama-sama memahami konsep dari BUMN, dasar-dasar hukumnya dan peranannya dalam era digital sekarang. Dengan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang BUMN. Sekian podcast dari kami mengucapkan terima kasih.